Got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan menggunakan metode elektre. Di sini elektre atau singkatan dari Elimination and Choice Translating Reality adalah salah satu metode untuk penentuan urutan perankingan dengan melalui perbandingan berpasangan antara alternatif dan kriteria yang sesuai. Di sini elektre itu efektif digunakan untuk multiple attribute decision making dengan fitur kualitatif dan kuantitatif. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perhitungannya. Yang pertama dilakukan itu menentukan tingkat kepentingan, di mana tingkat kepentingan yang saya buat itu ada 5. Nilai 5 itu untuk sangat penting, 4 untuk penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, dan 1 itu tidak penting. Setelah dilakukan pembuatan tabel tingkat kepentingan, yang dilakukan itu pembuatan tabel data kriteria serta data alternatif. Data kriteria itu saya gunakan ada 5, serta data alternatif ada 3, bisa dilihat sebagai berikut. Di sini pemberian bobot itu totalnya harus sama dengan 1. Serta bobot untuk nilai W pada kriteria. Setiap kriteria itu menurut dari tingkat kepentingannya. Apabila kriterianya penting, nilainya adalah 5. Setelah membuat tabel data kriteria dan data alternatif, kita membuat data rating kecocokan, di mana yang saya blok ini sesuai dengan tingkat kepentingan pada kriteria untuk alternatif berapa, sesuai dengan tingkat tabel tingkat kepentingan. Untuk A1 untuk alternatif 1 kriteria 1 itu tingkat kepentingannya 4, alternatif 1 kriteria 2 ke tingkat kepentingannya 3, dan seterusnya. Setelah dibuat tabel rating kecocokan, yang akan dilakukan itu menormalisasikan matriks keputusan atau matriks rating kecocokan ini. Rumusnya itu, jika kita mencari alternatif 1 untuk kriteria 1, yang jadi pembilang itu nilai pada tabel rating kecocokan untuk alternatif 1 dengan kriteria 1. Kita bagi dengan akar dari di sini kan yang jadi apabila kriteria 1 yang dicari, yang menjadi penyebut itu difokuskan pada kriteria 1 pula. Jadi rumusnya itu akar 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya seperti berikut. Begitu pula yang di bawah, yang membedakan itu hanya pembilangnya. Apabila yang akan dicari itu alternatif 2 untuk kriteria 1, maka yang menjadi pembilang itu alternatif 2 kriteria 1 juga. Sampai di bawahnya pembilangnya yang berbeda. Untuk kriteria 2, yang membedakan itu yang digunakan adalah baris pada kolom pada kriteria kedua, dan pembilangnya itu sesuai juga dengan yang mau kita cari nilainya. Apabila yang dicari itu alternatif 1 kriteria 2, yang jadi pembilang itu nilai pada rating kecocokan alternatif 1 kriteria kedua. Jadi 3 dibagi akar dari 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Ini yang membedakan dengan yang baris pertama itu hanya pembilangnya. Di sini pembilangnya itu 5. Dan seterusnya sampai kriteria kelima, rumusnya sama. Setelah dilakukan normalisasi matriks keputusan, yang dilakukan itu matriks yang ini kita normalisasi terbobot, mencari matriks ternormalisasi terbobot, di mana rumusnya itu jika yang dicari itu
alternatif 1 kriteria 1 yang dikalikan itu nilai dari tabel normalisasi matriks keputusan alternatif 1 kriteria 1 kita kalikan dengan bobot pada kriteria 1 juga. Apabila yang dicari kriteria 2, maka yang dikalikan itu A1 alternatif 1 kriteria 2 kita kalikan dengan bobot C2. Apabila C3 yang dicari, kita kalikan dengan bobot C3 juga. Begitu pula sampai kriteria kelima. Setelah diketahui matriks normalisasi terbobot, kita akan menentukan concordance serta discordance. Di mana concordance ini kita bandingkan nilai tertinggi antara alternatif. Yang pertama itu, saya bandingkan alternatif 1 dengan alternatif kedua, serta alternatif 1 dengan alternatif ketiga. Begitu pula dengan alternatif kedua, kita bandingkan dengan alternatif ke-1, serta alternatif 2 dengan alternatif 3. Dan yang ketiga juga itu, kita bandingkan alternatif 3 dengan 1, serta alternatif 3 dengan 2. Maksudnya ini, yang untuk mencari nilai tertinggi konkordensi itu yang menjadi alternatif pertama yang disebut itu yang menjadi utama, harus dilihat nilai tingginya. Yang pertama itu alternatif 1 dan 2 yang akan dibandingkan. C1 untuk alternatif 1 dan alternatif 2, alternatif 2 lebih tinggi, maka tidak ditulis 1, tidak ditulis kriteria 1. Kriteria 2 tetap alternatif 2 yang lebih tinggi, tidak ditulis kriteria kedua. Kriteria ketiga tetap alternatif kedua. Baru di kriteria keempat nilainya sama, berarti kita akan tulis kriteria keempat itu termasuk concordance untuk perbandingan antara A1 dengan A2. Serta C5 masih A2 tinggi. Untuk perbandingan A1 dan A3 yang menjadi fokus itu nilai A1 dan A3. Kita bandingkan kriteria 1 2,65, 2,65 kita tulis kriteria 1. C2-nya A3 yang tinggi, tidak ditulis. C3-nya sama, ditulis 1,3. C4-nya tetap A3 yang tinggi, C5-nya A3 yang tinggi. Maka yang akan ditulis concordance untuk perbandingan A1 dan A3 itu 1,3. Untuk perbandingan A2 dengan A1, kita bandingkan mulai dari A2 dengan A1. Di mana A2 itu kriteria 1 yang tinggi, kriteria 2 tinggi, kriteria 3 tinggi, kriteria keempat tinggi, serta kriteria 5 tinggi daripada nilai alternatif 1. Jadi ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Untuk A2, A3, kita lihat. Di sini dari alternatif 3, A2 tinggi, C2 tetap A2 tinggi, C3 tetap A2 tinggi. Di C4 itu C3 yang tinggi, maka kita tidak menulis 4 di sini. Serta C5 di sini seharusnya ada 5 di sini. Jadi 1, 2, 3, 5. Sampai di bawahnya. Untuk menentukan nilai discordance, kan ada 5 kriteria yang saya gunakan. Maka nilai yang tidak ada dalam concordance itu yang akan ditulis pada discordance. Di sini 4, maka yang ditulis di discordance itu 1, 2, 3, 5. Setelah menentukan concordance dan discordance, kita akan menghitung matriks concordance dan discordance. Saya copy nilai bobot pada data kriteria. Di sini tuh kan yang jadi concordance adalah kriteria keempat, 1, 3, dan seterusnya. Yang menjadi hasil itu bobot dari kriteria tersebut. Apabila lebih dari 1, maka kita jumlahkan bobot tersebut. Nilai bobot kriteria tersebut. Di sini bobot kriteria 1 dengan bobot kriteria 3 kita jumlahkan.
bobot kriteria 1 kita jumlahkan dengan bobot kriteria ketiga. Hasilnya 8. Bobot kriteria 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya 16. Bobot kriteria 1, 2, 3, hasilnya 10 dan sampai ke bawah. Serta matriks konkordensnya seperti berikut. 4, 8, 16, 10, 16, 6. Diskordensnya itu rumusnya maks absolut dari yang jadi fokus pembilang itu nilai 12 kriteria 1, 2, 3, 5. Kita bagikan dengan maksimal absolut dari semua nilai kriteria. Yang dikalikan itu berada pada matriks ternormalisasi terbobot. Ke-14 yang menjadi utama itu kan 1, 2, 3, 5, maka nilai maks absolut kriteria 1, kriteria 2, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 5 dibagi semua nilai absolut kriteria. Begitu pula sampai di bawah. Nilainya sama tergantung dengan kriteria apa yang digunakan dan alternatif keberapa. Serta matriks konkordens seperti berikut. Setelah diketahui matriks konkordens dan diskordens, kita akan menentukan matriks dominan. Untuk mencari nilai konkordens, yang digunakan itu menjumlahkan matriks konkordens yang telah dilakukan pada tahap 8, kita bagi dengan jumlah alternatif dikali jumlah alternatif kurang 1. Hasilnya 10. Diskordens rumusnya sama dengan konkordens. Untuk mencari nilai V dan G, untuk V, kita lihat antara konkordens serta matriks nilai konkordens serta matriks konkordens. Apabila nilai konkordens lebih dari nilai matriks konkordens, maka yang akan ditulis itu 0. Apabila dia nilai konkordens kurang dari matriks konkordens, ditulis 1. Kalau diskordens, kebalikan dari konkordens. Apabila dia nilai diskordens kurang dari 1, kurang dari matriks konkordens, maka ditulis 0. Apabila dia lebih dari matriks konkordens, ditulis 1. Ditulis salah. Maaf. Diskordens, apabila nilai diskordens lebih kecil dari matriks konkordens, ditulis 1. Apabila nilai diskordens lebih besar dari matriks konkordens, ditulis 0. Sehingga hasilnya seperti berikut untuk matriks G. Setelah diketahui matriks dominan, kita akan menentukan matriks dominan keseluruhan. Rumusnya itu kita kalikan matriks F dengan G. Yaitu 0 kali 1 untuk E12, 0 kali 1 untuk E13, 1 kali 0 untuk E21, 1 kali 1 untuk E23, 1 kali 0 untuk E31, dan 0 kali 1 untuk E32. Sehingga matriks dominan keseluruhan akan seperti berikut. Sehingga didapatkan alternatif kedua, yaitu Huawei MateBook D sebagai keputusan terbaik untuk mahasiswa dalam memilih laptop. Mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai perhitungan menggunakan metode elektrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.